Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang kita muliakan bersama Tuan Guru Syekh Haji Ismail Royan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucuri rahmat taufiknya sehingga kita tetap dapat mengambil manfaat istifadah daripada Tuan Guru yang dimuliakan. Kemudian pada kesempatan ini kita akan sekilas membaca sedikit tentang manaqib ataupun cerita yang berkaitan dengan Naqsyabandiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruh Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila ashabihi Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatu sahabat Rasulullah ajma'in. Summa ila ruh Sayyidina Syekh Muhammad Baudin Bukhari Naqsyabandiyah wa Syekh Sulaiman Zuhdi wa Syekh Ar-Rakan wa Syekh Hasim Asy-Syarwani wa baqiyatu sahadat Naqsyabandiyah. Summa ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jami'il muslimina wa muslimat wa khususan hadha musannif kitab Mawahibus Sarmadiyah bi manaqib salat Naqsyabandiyah li Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Asy-Syafi'i Syaidillahi wa lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allim rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumi fid dharain ila anqar radhiyallahu. Faslun fi kaifiyati dzikir inda salati Naqsyabandiyah. Ini kita ambil sedikit di sini. Pasal pada mengatakan metode kaifiyah daripada zikir menurut Syekh pembesar pemimpin Thariqat Naqsyabandiyah. Kita lihat kata Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, i'lam, ketahui olehmu, anna tariqa ma'rifati, bahwa jalan ma'rifat itu, wal wusuli, dan jalan menuju sampai ilallahi, kepada Allah Ta'ala, inda sadati Naqsyabandiyati, menurut pendapat syekh-syekh pembesar daripada Thariqat Naqsyabandiyah. Jadi ada cara untuk ma'rifat, untuk sampai kepada Allah, tapi versi para masyayikh Naqsyabandiyah. Imma bimahdi suhbati, ada kalanya sampailah ma'rifat, wusullah bersama Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan persahabatan, hanya bersahabat saja bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada ma'rifat. Nah, ini kalau kita ambil cerita yang pasti sahabat Rasulullah, semuanya sahabat Rasulullah sampai usul ilallah. Kemudian orang bersahabat akhi fillah, bersahabat karena Allah Ta'ala, itu orang-orang yang sudah ma'rifat, bersahabat dia dengan orang yang sudah usul kepada Allah Ta'ala, sampailah dia. Sederhana sekali contohnya pada Ashabul Kahfi. Anjing saja bukan manusia yang bersahabat kepada ahlullah, kepada Ashabul Kahfi, ahli ma'rifat, maka kambing anjing pun kawan Ashabul Kahfi sampai kepada Allah, selamat masuk surga, hanya berkawan. Tapi perlu kita ketahui, suhbah itu artinya perkawanan, itu artinya luar biasa. Seia sekata, sama merasakan, sama-sama bahagia,
sama-sama menderita dan selalu bersifat melayani dan mengutamakan sahabatnya. Ini bisa sampai kepada Allah. Tapi sahabatnya itu harus yang ahli ma'rifat satu orang yang sudah usul kepada Allah, maka kawannya yang tidak ma'rifat akan sampai kepada Allah. Itu yang pertama. Awid dzikr. Pendapat yang kedua menurut Syekh Farah Thariqat Naqsyabandiyah, sampai ma'rifatnya usul kepada Allah dengan zikir. Ini banyak, apalagi cerita-cerita zaman dulu sederhana sekali. Ada cerita dikisahkan zaman dahulu, ada pengajian di seberang sungai, musim hujan. Dia baru-baru mengaji dengan ustaznya. Ya Ustaz, bagaimana nanti kalau meluap sungai? Nah, sampan, saya tak punya sampan atau pang. Oh iya, kalau meluapnya besar, tak bisa sampan bagaimana? Oh, amalkan ya hayyu ya qayyum. Itu yang dizikirkan. Dia polos saja. Dalam waktu tempo yang singkat betul terjadi meluap, tak bisa diseberangi. Nah, itulah dizikirkan ya hayyu ya qayyum, ditutupnya matanya, jalan dia sampai ke kampung itu, lewat sungai yang luas, lewat sampai ke kampung, sampai ke tengah orang kampung, sampai ustaznya juga ke tengah, sampai dia dengan amalan itu bisa. Tapi ada penuntunnya tadi. Au muraqabah. Yang ketiga, ada kalanya sampai ma'rifatnya muraqabah. Zikir sudah banyak, tiap hari zikir, tak juga. Begitu muraqabah, langsung terbuka ma'rifat sampai ke Allah. Langsung dia berkekalan dia dengan Allah. Bisa banyak seperti itu kan. Jadi ada tiga, menyampaikan seseorang kepada Allah, ada kalanya dengan persahabatan kepada ahli-ahli ma'rifat, atau ada kalanya dengan amalan zikir yang ditalkinkan, ataupun dengan muraqabah yang tiba-tiba datang. Ya. Fa in aradtaha fala budda laka. Kalau kamu, katanya, maka apabila kamu berkeinginan kepada ma'rifah, ingin kepada wusul sampai kepada Allah, fala budda laka, maka haruslah kamu itu antatluba syaiha, kamu cari syekh mursyidan. Syekhnya itu yang mursyid. Kalau yang mursyid ini sudah masyhur silsilahnya, gurunya, ilmunya masyhur, sudah diakui ya. Jami'an baina syari'ati wal haqiqah. Carilah mursyid itu yang menggabungkan dua ilmu, ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itulah ilmu thariqat, ilmu tasawuf, digabungkannya dua-dua. Warisan lil akhlaqi Muhammadiyah, dia mewariskan, mendapatkan akhlakul karimah, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cari itu. Kalau kita ingin mendapatkan ma'rifat atau usul, dimanapun orangnya kita cari orang seperti ini. Kita lihat tanda-tandanya berakhlak mulia. Itu pernah itu Syekh Bustami, Abu Yazid Bustami diceritakan, dia mau mencari mursyid yang masyhur. Maka sampailah kepada dia berita, ada di negeri Poland satu mursyid yang masyhur dengan keilmuannya, keistiqomahannya. Maka dicarilah ke sana, dituntut. Ternyata sampai di sana langsung pulang dia. Maka heranlah kawannya, kenapa pulang? Kita sudah sampai, sudah ketemu syekh itu, kenapa pulang? Apa katanya? Bagaimana dia mungkin menjaga amanah Allah Ta'ala? Begitulah perilakunya. Bagaimana? Pas ditengoknya syekh itu meludah ke arah kiblat. Itu saja perkaranya.
meludah dia ke arah kiblat, maka berpaling langsung si Abu Jahal Bustam. Karena itu bukan termasuk akhlak Muhammadiyah, bukan akhlak Rasulullah. Dan kiblat itu adalah arah yang paling mulia, yang harus diagungkan, dimuliakan. Maka salah satu syarat zikir kaifiyah Naqsyabandiyah, kalau berzikir menghadap kiblat. Ya. Kemudian karena talabul syekh, mencari syekh itu huwa ainut talab, itu adalah sebenar-benar pencarian. Kita mau menuntut di muka bumi ini, yang paling benar itu tuntutan carian adalah carilah mursyid. Itu yang sebenar-benarnya. Pencarian yang lain itu hanya tambahan. Kalau inti syariat, carilah mursyid. Kenapa? Karena qaulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah kepada Allah itu wasilah. Yang mencari wasilah itulah tadi syekh yang mursyid. Artinya rafiq summa tariq. Wasilah itu rafiq dulu. Rafiq itu kawan, teman, syekh, baru tariq, baru jalan. Kalau belum ada kawan, belum ada syekh, nggak ada tariq, nggak ada jalan. Itu artinya wasilah. Jadi ini dapat kita ambil pelajarannya kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah, bagaimana dia mencari syekh, mencari wasilah. Salman Al-Farisi berasal daripada Faris, Persia, dari Khurasan, Asbahan, itu ada di kisaran Irak, negara Majusi. Nah, di sana Majusi. Dan keluarga orang itu orang Majusi dulu, berkhidmat kepada rumah ibadah Majusi. Maka pada saat itu masih pemuda, muda belia, masih remaja dia. Belajar dia kepada seorang pendeta. Memang pendeta yang benar. Tapi sudah tua. Maka bertanyalah dia Salman Al-Farisi, ya Syekh, katanya, kamu sudah tua. Nanti kalau kamu meninggal, siapa lagi guru? Maka ujar Syekh ini, ditelusurnya semua di negerinya, negeri kamu, tak ada lagi manusia yang mampu mengerti ilmu kita. Tak ada lagi. Apa katanya? Begini saja. Mungkin juga aku ini duluan karena umurku sudah panjang. Tapi yang jelas, Nabi akhir zaman sudah lahir. Karena api Majusi sudah padam. Kalau aku nanti bertemu, aku akan beriman kepada dia. Kata pendeta ini, begini saja. Nanti kalau saya sudah mati, pergilah ke Yasrib. Nanti Nabi akhir zaman akan hijrah ke Yasrib. Bagaimana saya mengenalnya? Kata Salman Al-Farisi, dikasih tiga saja ilmu. Yaitu harus mengetahui tidak menerima sedekah Rasulullah dan menerima hadiah, dan ada capnya di belakang. Jadi masih kecil dia tidak paham di mana arah Yasrib yang sekarang Madinah, duit tak ada. Namun disimpannya lah di dalam hatinya apa yang diucapkan gurunya. Karena waktu kita masih singkat, insya Allah di lain waktu nanti dia akan terus mengingat-ingat apa yang dikatakan gurunya setelah meninggal hingga sampailah ke Rasulullah. Itu kita sudahi, mudah-mudahan dengan pembacaan menitip ini mendapat berkah kepada kita, menyampaikan kita kepada makrifat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.